kabarnya? Oke, udah siap main baca-bacaan belum? Oke, coba. Sekarang Bunia tanya, kakak tadi udah MAKAN belum? Udah, oh iya. Tadi MAKAN-nya ditemani sama siapa kakak? Oh, sama mama. Berarti MAMA. Mama, MAMA. Mama. Oh iya, kakak kalau setiap harinya suka bermain apa? Oh, suka bermain sepeda. Sepeda, 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 sepeda. Oke, kalau bermain sepeda ditemani siapa kakak? Oh, PA, papa, PA, papa. Wah, keren nih. Kalau misalnya SAPI, sapi. Kalau SAPI berarti hurufnya apa aja kak? Ada apa? S, A, P, I. Oh iya, Bunia lupa. Bunia belum tanya. Tadi kakak udah mandi belum ya? Udah MANDI belum ya? Udah. Udah apa belum? Ayo. Ayo kakak, udah apa belum? Oh, udah. Ya ya ya, udah MANDI ya. Kalau MANDI berarti hurufnya ada apa aja, Kak? M, A, N, D, I. MANDI, mandi. MANDI, mandi. MANDI, mandi. Kalau mandi pakai apa, Kak? Pakai apa? Pakai apa kalau mandi biar bersih badannya? Pakai sabun. SABUN, sabun. SABUN, sabun. KAKA, kakak. K, MANDI, mandi. SABUN, sabun. Kakak mandi pakai sabun. Oke, main baca-bacaannya hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjut lagi besok. Ya, kalau udah ketemu lagi deh sama Bunia. Oke, mantap. Kakak keren-keren nih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tentang mengenai fun learning. Yang pertama yaitu apa pengertian fun learning? Nah, pengertian fun learning adalah suatu proses yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus fun learning? Karena kalau tidak fun learning maka tidak akan menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Kemudian yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning yaitu untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi proses meningkatkan minat anak secara menyenangkan, jadi tanpa paksaan begitu. Kemudian yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu setiap orang atau komunitas yang bergabung di Bimba maka perlu untuk berparadigma Bimba. Jadi hukum fun learning di Bimba yaitu wajib dilakukan oleh seorang motivator. Kemudian, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah anak terlebih dahulu.
Karena ketika anak sudah merasakan fun learning, maka akan tumbuh minat belajarnya. Kemudian yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa, karena orang dewasa yang lebih memahami minat anak itu apa, kesukaan anak itu apa, kemudian lebih memahami tentang apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi seorang yang lebih dewasa itu harus belajar bagaimana agar anak itu mempunyai minat sendiri untuk belajar. Jadi orang dewasa harus menciptakan pembelajaran menyenangkan. Kemudian bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan 3 metode Bimba dan ditambah lagi 1 metode penunjang Bimba. Yang pertama yaitu dengan cara fun learning, proses belajar menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara small step system, yaitu dengan proses bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga yaitu dengan individual system, yaitu pendekatan secara individu. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, yaitu dilihat ketika kita membelajarkan suatu hal kepada anak atau mengajarkan suatu hal, apa itu entah membaca, lihat respon anak merasa senang atau enggak, anak merasa antusias atau enggak menanggapi motivator. Ketika anak sudah merasakan antusias, kemudian anak juga ingin terus mengulang hal itu, kemudian anak juga ingin tidak mengakhiri proses belajar itu, maka bisa dikatakan anak tersebut sudah termasuk merasakan menyenangkan gitu. Jadi sudah termasuk fun learning seperti itu. Kemudian yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi yaitu anak akan terus mengulang hal tersebut. Jadi akibatnya itu anak terus mengulang dan ingin terus mengulang. Nah, ketika anak sudah ingin terus mengulang, maka akan tercipta kesiapan dan tercipta terampil dalam diri anak tersebut. Nah, ketika anak sudah terampil, maka akan menggelora dalam dirinya sendiri, akan tercipta minat kuadrat atau tanpa disuruh anak itu pun akan langsung tercipta minatnya untuk membaca dan belajar. Kemudian apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi yaitu pertama, anak akan cepat merasa bosan. Dan kemudian anak juga tidak akan mengulang hal itu lagi begitu. Jadi anak juga merasa bahwa juga belajar itu suatu beban dan membosankan. Kemudian anak juga akan merasa bahwa belajar itu dengan paksaan. Jadi anak lebih merasa dipaksa karena karena tidak menyenangkan. Nah, kemudian saya akan menjawab tentang pertanyaan tentang metode small step system. Apa pengertian small step system? Nah, small step system adalah suatu proses belajar secara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Kemudian mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small system? Ketika suatu proses belajar dilakukan secara bertahap atau small step system, atau sesuai dengan proses belajarnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, maka akan tercipta suatu proses fun learning suatu proses belajar yang 100% menyenangkan. Begitu. Kemudian apa tujuan small step system? Tujuan small step system yaitu untuk mencapai suatu pembelajaran yang fun learning. Kemudian bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Small step system dapat dilakukan dengan cara individual system. Jadi seorang motivator harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak. Caranya bagaimana? Maksudnya caranya yaitu mencari tahu, bertanya kepada wali atau orang tua murid kita, bertanya apa sih kesukaan anak, terus apa yang sering dilakukan oleh anak, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak tersebut untuk mencapai
mencapai suatu proses belajar yang menyenangkan. Dan apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system yang terjadi, yaitu pembelajaran akan lebih menyenangkan, lebih fun learning, tidak membosankan, dan anak pun tidak merasa tertekan untuk belajar. Kemudian yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yang terjadi yaitu anak akan malas untuk belajar, terus juga tidak tercipta suatu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran itu tidak fun learning. Kemudian anak juga akan cepat merasa bosan karena anak tidak fun learning. Nah, ketika anak tidak fun learning, maka fokusnya itu teralihkan kepada hal yang lain begitu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Terima kasih.